Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pendalaman teori. Kita langsung ke praktek ya, dari teori tentang validasi hadis berdasarkan kualitas rawi. Kita langsung praktek atau mempraktekkan bagaimana cara menentukan sebuah hadis apakah sahih, hasan, dhaif, yang dalam ilmu hadis disebut dengan takhrijul hadis. Kita lihat dulu sebelum masuk ke praktek definisi takhrijul hadis terlebih dahulu, pembahasannya tentang definisi, metodenya, lalu referensinya. Ini umum. Kita lihat definisinya dulu. Apa sih takhrijul hadis? Kita sering mendengar istilah takhrijul hadis. Takhrijul hadis adalah memberikan informasi tempat sebuah hadis berada, yakni pada kitab-kitab sumber asli yang telah meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya, kemudian menjelaskan kekuatan hukum hadis jika diperlukan. Menjadi secara bahasa kan takhrij dari kharraja yukhriju, takhrij artinya mengeluarkan hadis, ya maksudnya mengeluarkan itu kalau secara bahasa, maksudnya mengeluarkan dari sumber asli hadis apa, hadis yang sering muncul di masyarakat tersebut. Sumber asli hadis ya ada itu dalam Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud sampai Musnad Ahmad, dan atau dari sumber-sumber hadis lainnya yang tidak tercover dalam kitab Kutubut Tis'ah atau kitab 9 imam. Tujuannya yang jelas ini mencari tahu siapa perawi hadis itu, juga tujuan siapa perawinya, tentu sanadnya, kemudian hadis itu ada dalam kitab hadis apa saja gitu toh. Tujuan akhirnya mengetahui bagaimana hukum hadis tersebut, sasaran dan maksudnya hukumnya apakah hadisnya sahih, hasan, dhaif. Kemudian sasaran akhirnya setelah kita tahu apakah sahih, apakah hasan atau dhaif, apakah hadis ini boleh dijadikan dalil atau tidak. Ini kalau sudah bertetapan dengan hukum tentunya. Itu definisi umumnya tentang takhrijul hadis. Jadi nanti setelah kita melakukan hadis, ini ada sebuah hadis, kita cari, kita akan tahu siapa perawinya. Siapa perawinya itu, kemudian di mana, ada dalam kitab apa saja, kitab Bukhari bab berapa, jilid berapa, halaman berapa, hadis nomor berapa, kemudian bagaimana hukumnya sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu. Hujjahnya bagaimana? Hujjah ini maksudnya bisa tidak digunakan dalam aplikasian amal-amal ibadah sehari-hari atau hukum Islam yang beredar di tengah masyarakat. Jadi dalam takhrijul hadis ini kita bisa mengetahui siapa perawi, hukumnya bagaimana, hukum hadis itu maksudnya validasi hadis itu bagaimana, kemudian hujjahnya seperti apa. Minimal 3 ini yang dicari dari takhrijul hadis. Kemudian kalau metodenya ya beraneka ragam ya. Kalau kita pakai software Kutubut Tis'ah itu ya dari tema saja bisa, alfaz atau dari lafaz kita cari model pencarian itu bisa, pencarian lafaz, pencarian baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, terjemahnya, dengan menjadikan perawi sebagai isyarat awal. Itu bisa juga dilihat dari rawi-rawinya. Semua metode di atas dan beberapa metode lain dapat digunakan jika menggunakan program komputer berupa CD Kutub At-Tis'ah atau Maktabah Syamilah. Oke, langsung saja kita praktik. Kalau ini sangat umum sekali, kita langsung saja praktik ke ini contohnya. Dalam hadis ini sebagai contoh, nanti saya minta untuk mencoba mencari hadis yang ada di sini. Ini contohnya, contoh takhrij hadis tentang bacaan doa iftitah. Ini bisa caranya mencari lafal ini, misalnya kalian ketik lafal Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi katsiru, misalnya di sini di pencarian ya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Itu tinggal diklik saja nanti muncul. Nah, ini diasumsikan sudah ketemu hadisnya, hadis Muslim nomor 943. Kemudian kita copy paste, muncul di sini hadis Muslim 943. Hadis berapa tadi? 943. Nah, dari hadis Muslim tadi punya hadis penguatnya hadis Tirmidzi nomor 300
3516 dan hadis Nasai 576. Ini hadisnya sama isinya tentang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ini kita lihat hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika kami sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Lantas Rasulullah bertanya, mungkin setelah sholat bertanya, lantas siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan kalimat itu sejak aku mendengar Rasulullah berkata demikian. Nah, jadi sebetulnya kalau yang biasa baca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu bukan bacaan qauliyahnya Rasul, namun bacaan sahabat. Kan tapi ditakrir oleh Rasul, namanya sunnah takririyah ini ya. Ditakrir oleh Rasul, bacaan itu sudah membuka pintu-pintu langit. Nah, akhirnya Ibnu Umar yang mendengar Rasul mengatakan seperti itu, mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan kalimat itu sejak aku mendengar Rasulullah berkata demikian. Kata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Itu kata Ibnu Umar. Ini hadis tentang iftitah yang pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu takririyahnya Rasul. Rasul bukan mengucapkan itu. Kalau Rasul mengucapkannya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau yang ini tidak diucapkan, tapi Rasul mentakrir bahwa baik ucapan itu, bahkan pintu-pintu langit terbuka. Nah, saya tidak ingin membahas isi hadis ini, tetapi saya ingin menguraikan bagaimana mentakhrijnya. Kita lihat kliknya. Setelah diklik, hadis penguatnya muncul ada dua hadis Nasai dan hadis Tirmidzi. Nah, dari sisi kuantitas, ini kalau dilihat dari sini, kuantitas rawi ada 3 yang masuk hadis masyhur ya. Nah, karena masuk hadis masyhur berarti kita harus menganalisis siapa perawi-perawinya itu. Untuk menentukan apakah hadis ini hasan, apa sahih atau dhaif. Hadis penguatnya hadis Tirmidzi. Nah, nanti bisa di copy paste di sini. Sifat berdasarkan warna pada software, rangkaian sanad, teks dan makna hadis bisa di copy paste dengan cara di blok lalu klik kanan. Nah, ini di blok dibuat tabel seperti ini, di blok saya klik kanan seperti ini. Nah, ini yang dalam kurung ini sifat ini. Kalau ini kan level 1 sahabat. Sifat ini bisa disimpulkan dari warna yang pernah saya sebutkan. Ketika diklik perawi ada warna-warnanya, itu ditulis di sini sifat-sifatnya. Ada sikoh, ada makbul. Ini yang muncul dari hadis Muslim, ada hadis Nasai. Ini kan ada 3 hadis tadi ya. Hadis utamanya hadis Muslim, kemudian hadis pembandingnya ada 2. Ini sama semua, level-level yang beda hanya pada level ke-6 ini, Zuhair bin Harb yang pada hadis Muslim, kemudian pada hadis Nasai Muhammad bin Suja ini sikoh. Lalu hadis Tirmidzi ini Ahmad bin Ibrahim bin Kasir ini sikoh. Ini semua sikoh semua ya toh. Ada satu makbul. Nah, makbul ini ciri-ciri ini ya, makbul Muhammad bin Muslim ini dipakai semua dalam rangkaian sanad Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi. Makbul berarti ciri-ciri dari hadis hasan yang tadi sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, jadi kita harus tahu sifat-sifat ini. Nah, ini kita tuliskan, copy paste saja di blok, kemudian di paste di sini. Kelihatan matan hadis 943. Ya, kita harus memblok semua. Ini pembandingnya, hadis yang kedua kita tulis lagi, hadis yang ketiga kita tulis lagi, ini pembandingnya, supaya kita tahu redaksinya seperti apa, beda atau tidak. Nah, kesimpulan setelah sudah 3 tadi muncul, kesimpulan secara kuantitas, hadis tentang bacaan doa iftitah pada hadis Muslim nomor 943 termasuk hadis masyhur. Mengapa dikatakan masyhur? Karena diriwayatkan dari perawi yang berbeda pada tiap sanadnya. Nah, pada perawi tingkat ke-6 ini berbeda, yang masih di bawah level hadis mutawatir. Jadi 3 jalur periwayatan itu dikatakan secara kuantitas hadis masyhur. Kalau secara kualitas, hadis tentang bacaan iftitah ini termasuk hadis hasan, karena terdapat salah satu perawi yaitu Muhammad bin Muslim tadi dijelaskan yang termasuk dalam kriteria hadis hasan karena sifatnya makbul.
Ini bukan sikoh tapi makbul. Ini salah satu ciri kriteria hadis hasan. Tetapi karena ada hadis penguat, nah karena penguatnya hadis Nasai, hadis Turmuzi, sehingga nilainya nanti menjadi sahih li ghairihi. Nah begitu. Jadi hukumnya Pak, hukum hadis ini bernilai sahih li ghairihi, sehingga bisa dijadikan dasar hukum dan bisa digunakan dalam bacaan sunnah sholat ketika membaca doa iftitah. Nah ini kesimpulan takhrij kan nanti seperti ini. Kalau memang dibutuhkan untuk menetapkan hukum. Nah itu contoh sederhana, nanti kalian punya tugas untuk menjelaskan ini hadis tentang larangan orang junub membaca Al-Quran. Ini bagaimana nanti hukumnya, apakah orang junub itu boleh baca Al-Quran atau tidak. Nah, nanti kita dilihat dari hadis ini hadisnya sudah saya munculkan, Sunan Ibnu Majah. Nanti dilihat seperti di atas, apakah ada pembanding. Kalau ada pembanding dimunculkan semua sanad-sanadnya seperti yang ada di atas ini. Sanad-sanadnya, setiap sanad ini rangkaian perawi disebutkan sifat-sifatnya ini kan berdasarkan warna. Klik perawi warna, muncul sifat-sifat ini. Nah silahkan ini nanti dikerjakan yang mahasiswa dengan NIM ganjil mengerjakan hadis ini, menganalisis hadis ini. Nah sedangkan mahasiswa dengan NIM genap mengerjakan hadis khilafah Islam hanya 30 tahun. Ini 2152, hadis Turmuzi 2152, silahkan dicari. Baik, itu nanti tugas untuk hari ini dikumpulkan pada hari ini, akhir hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.